Saya bergabung di Jadi pelayanan. Nah, saya bergabung di komunitas Persekutuan Doa Pemuda GKI Residen Sudirman, Surabaya itu. Disitulah saya ketemu teman-teman saya yang sangat gila itu. Gila. Yang memaksa saya untuk ikut idol. Oh, dari situ. Dipaksa. Jadi saya menyanyi, saya sudah pikir di situ saya bisa hilang, saya punya homesick. Wih, Tapi itu masih introvert. masih super introvert, tapi saya menyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Tapi masih udah berani ya. tertolong. Berani. Yang penting menyanyi rame-rame. Iya, masih tertolong. Halo Kakak Michael, selamat datang di Garvita Podcast. Tapi ini kita punya nama podcast nih, beda sesi podcast. Channelnya yang Garvita Podcast. Kalau Kak Michael nih, saya hanya biasanya lihat di media sosial saja, karena kan kayak identik sekali dengan Indonesian Idol. Kalau lihat Kak Michael kayaknya Indonesian Idol. Terkenal banget berarti ya. Waktu itu saya masih SD kayaknya. Pas kakak di Indonesian Idol. Tidak juga sih, ya ampun. Terus kalau baru ketemu nih sekarang gitu, baru ketemu langsung papasan. Jadi kakak tuh waktu dulu pas mengikuti Indonesian Idol tuh apakah kakak dari Papua langsung kah atau sudah ada di Pulau Jawa? Terima kasih juga Rosi, Kakak Ihwan, saya juga berapa kali juga saya follow kalian punya Instagram ya. Jadi saya beberapa kali lihat-lihat juga postingan-postingannya bagus. Saya juga bersyukur hari ini bisa ketemu, bisa cerita dengan teman-teman juga. Waktu itu saya dari kecil saya tidak pernah bermimpi jadi seorang penyanyi ya. Mimpi jadi apa? SD saya kalau ditanya mimpi saya tidak tahu mau jadi apa. Karena saya anak yang rendah diri. Itu masalahnya di saya, bukan karena siapa-siapa. Keluarga, saya punya orang tua yang luar biasa sayang saya punya kakak yang betul-betul protektif luar biasa, sayang saya, jaga saya punya adik juga, tapi memang saya orangnya pemalu, super introvert. Nah, jadi saya baru tahu kalau saya tuh bisa menyanyi tuh waktu saya SMA. Saya punya teman-teman di SMA tuh mereka menyanyi, saya baru tahu kalau ternyata menyanyi itu bagus, menyanyi vokal grup rame-rame. Waktu mereka menyanyi baru saya mulai mau ikut untuk bergabung dengan vokal grup. Dari kecil saya tuh penyanyi kamar mandi. Betul. Sampai hari ini juga. Ada gunanya berarti. Ada gunanya. Betul. Kan dia punya eho tuh. Kemana-mana. Jadi ya saya punya bapak dan mama selalu encourage, kasih semangat. Kau tuh ternyata bisa menyanyi. Ayo ikut paduan suara sekolah minggu. Tidak mau. Saya punya orang tua sudah selalu, ayo kau tuh bisa menyanyi. Saya punya tante, saya punya mama Ade, saya punya kakak Mervin yang dokter tuh. Dia selalu kasih masukan yang luar biasa dengan lagu-lagunya dia. Dulu waktu saya kecil tidak seperti sekarang. Papua dulu tuh reggae. Sampai sekarang pun reggae, tapi dulu tuh dominan reggae. Saya punya sebelah rumah, saya punya sebelah rumah. Bisa Orang putar lagu reggae yang sama. Lagu Bob Marley yang sama, Three Little Bird. Lagu yang sama, sebelah rumah saya di tengah-tengah, putar dengan siapa punya volume yang paling kencang. Adu suara ya? Adu suara. Saya tidak pernah dengar lagu jazz, saya tidak pernah dengar lagu lain. Tapi waktu saya masuk rumah, saya punya bapak punya koleksi lagu-lagu lama, kayak Lionel Richie, lagu-lagu tembang-tembang All Green. Lagu-lagu blues gitu berarti ya? Betul. Klasik Tapi waktu saya masuk ke kamar, saya punya kakak dokter nih, Mervin ini, putar lagu jazz. Terus Phil Collins, apa semua. Jadi itu ternyata secara tidak langsung itu saya punya perbendaharaan lagu. Tapi begitu keluar dari rumah, di mana-mana reggae semua. Nah, jadi ternyata saya suka menyanyi. Mereka tahu dan saya baru mulai berani menyanyi itu SMA. Saya keluar dari teman-teman mulai nyanyi di vokal grup. Wah, kayaknya seru nih nyanyi rame-rame. Oh, SMA di Jayapura. Jayapura, Sekolah Menengah Analis Kesehatan Laboratorium, SMAK. Itu pakaiannya saja sudah aneh. Putih, seragam abu-abu, putih biru. Jadi di SMP? SMA. Enggak, maksudnya kayak SMP kan? Iya, betul. Celana panjang SMP. tapi tetap putih biru. Jadi kenapa orang tua suruh saya masuk di sekolah yang seragam saya sudah aneh. Tapi karena ya mereka punya cita-cita, maksudnya mereka merancang saya tuh ke depan melanjutkan profesinya papa saya. Karena orang tua saya adalah orang kesehatan, mama bidan,
bidan, papa saya di laboratorium. Makanya saya sekolah menengah analis kesehatan. Oh, diarahkan ke situ. SMAK Jayapura. Dan saya anak 4 bersaudara, anak kedua. Saya punya kakak sudah sekolah dan dia waktu itu lulus UMPTN, kuliah ke Bandung. Adik saya masih kecil. Nah, papa nih pikir, almarhum papa nih pikir, aduh saya punya buku-buku papa, guru dan dosen. Mengajar mikrobiologi. Ya, jadi dia pikir, wah ini buku-buku saya nih banyak ini, masa dibuang? Harusnya ada yang meneruskan profesi. Tapi belok ya sampai sekarang. Nah, mereka maksud selesai saya sekolah menengah analis kesehatan di Jayapura itu selesai, diutuslah saya kuliah ke Surabaya. Oh, berarti dari Surabaya. Ya, saya audisi kota Surabaya. Audisi kota Surabaya. Jadi saya sekolah menengah analis kesehatan Jayapura, sekolah di Akademi Analis Laboratorium Politeknik Kesehatan Surabaya di Karangmenjangan. Oh, di Karangmenjangan. Arek Surabaya. Oh ya podo berarti. Bonek. Bos. Anak-anak tempe penyet Karangmenjangan. Makanan kesukaan setelah sagu, tempe penyet selesai. Jadi ya itu, jadi saya disekolahkan. Jadi waktu sekolah SMA, Bapak bilang kamu kuliah ke Surabaya karena di sana teman-teman Papa banyak. Kamu harus keluar dari tanah Papua. Kamu harus lihat dunia ini sebesar apa, seluas apa. Kamu harus tahu bahwa dunia itu bukan Papua aja. Makanya dia mengharuskan saya, kakak saya, adik saya keluar dari tanah Papua dan kamu harus merantau. Kamu harus tahu hidup, bersosialisasi dengan semua orang. Awalnya saya mau menggagalkan rencana mereka. Saya datang tes, saya akan centang semua mau saya tes, saya gagal, saya pulang. Ternyata lulus. Iya, tidak lulus. Saya tidak lulus karena saya memang tidak persiapan. Saya baru sadar kalau H-1 mau ujian baru saya sadar. Puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan. Malaikat mungkin tampar-tampar, weh kamu kenapa begitu? Orang tua pasti lebih sayang dari kamu begitu. Dia tidak mungkin mencelakakan kamu, suruh kamu kuliah jauh-jauh. Jadi saya H-1 besok ujian, baru saya buka buku. Saya harus lulus. Oh, SKS ya? SKS Pak. Sistem kebetulan. SKS Pak. Hasil keluar kita berenam dari Jayapura SMA, saya dan teman-teman berlima dari SMAK Jayapura. 5 lolos, 1 orang tidak lolos Pak. Anda? Saya. Dan saat itu saya hancur sehancur-hancurnya karena saya rasa saya anak yang gagal. Saya tidak membayar kepercayaan orang tua saya karena sudah merantau nih, ini bukan naik pesawat yang 6 jam tiba di Jakarta. Surabaya. Naik kapal laut Pak. 6 hari. Sampai Surabaya, kapal putih, baru sampai situ ketemu teman-teman baru, dunia yang baru yang dengan saya punya malaikat 5 orang nih, teman-teman dekat itu saya punya orang-orang terdekat, jadi saya pikir saya punya saudara. Sampai di situ ternyata saya punya mimpi yang beda. Saya bilang saya mau pulang, saya mau jadi pemain sepak bola. Saya sudah mulai senang menyanyi di Jayapura. Saya sudah mulai. Oh, ini sudah tahu nih. Saya sudah tahu. SMA itu saya sudah tahu kalau saya mau jadi kalau tidak menyanyi saya main bola. Dan bersyukurnya waktu itu ya main di saya punya klub di kompleks di Dok 2 itu namanya Kamtex Eskulap. Eskulap itu nama salah satu pendiri di bidang kesehatan kalau tidak salah. Dia orang yang berjasa di dunia kesehatan, tapi Eskulap itu ada lambangnya itu ular sama pisau atau pedang, itu lambang farmasi gitu. Nah itu nama klub bolanya saya waktu saya berangkat dari situ. Jadi saya pikir, bola terus. Saya akan jadi pemain bola karena jadi pemain bola di Papua dari tahun itu 90 itu sangat kebanggaan, kehormatan, sesuatu yang terhormat. Karena kita membawa nama daerah untuk memperkenalkan buat seluruh Indonesia, seluruh dunia bahwa di Papua itu ada talenta-talenta, ada mutiara-mutiara hitam. Itu jadi saya pikir sudah main bola aja. Main bola. Dan ternyata saya pilih posisi yang memang jarang. Saya bukan back, saya pertama ambil posisi sayap kanan. Saya cadangan kelima. Semua jago. Cadangan kelima ya. Semua jago. Saya cadangan terakhir. Tidak ada yang mau jadi kiper. Semua mau cetak gol. Saya pikir,
Begitu sudah saya kebiasaan. akan jadi kiper. Dan waktu saya jadi kiper belajar otodidak, nonton bola Belajar belajar dan jadi berdiri kiper. di kiper. Ternyata saya dianggap bisa dan main kemana-mana. Ternyata posisi itu jadi saya punya posisi utama, tidak pernah diganti. Main kemana-mana dan klub-klub divisi waktu itu kan saya divisi 1 Persipura, divisi utama divisi 1 Persipura, divisi utama, terus nanti Liga Persipura. Jadi yang divisi utama ini sudah mulai lirik-lirik. Wah, Sudah ada panggilan ya? sudah dari mulai panggil. Liga. Itu kita sudah dari klub Ice Club kita sudah dapat beberapa nama. Salah satunya saya kiper. Udah mulai mau diajak ke divisi taman. Dari divisi taman nanti kalau main bagus promosi lagi Persipura. Waduh, saya punya mimpi ini sudah mulai. Oke, Ternyata Persipura. kan disuruh sekolah. Wah, si bapak lihat, wah anak ini mulai serius nih. Dan memang sudah mulai main di mana-mana itu orang sudah lihat. Wah, kalau dia sekolah nih pemain ini dan beberapa kakak-kakak saya sudah masuk Persipura, sudah ikut SEA Games, sudah kemana-mana. Dulu dia pemain Persita Tangerang. Jadi beberapa teman-teman dari situ itu yang memotivasi. Tapi akhirnya ya papa bilang kamu tidak jadi pemain sepak bola profesional karena kamu lulus. Saya sekolahkan kamu SMA, kamu akan lulus SMA, kita akan kirim kamu ke Surabaya. Kuliah langsung. Dari situ saya mimpinya stres ya? mimpi terkubur. Makanya saya rencana untuk menggagalkan rencana tes Untuk kuliah nih. Kuliah. Tapi ya beruntungnya saya sadar H-1. Beruntungnya masih ada tes gelombang kedua. Nah itu saya ingat sekali. Saya punya papa bilang begini, 5 teman saya itu semua lulus. Sayang, saya sampai pikir, gila malu sekali anak guru. Saya anak guru dan saya tidak lolos dan saya harus pulang ke Papua sendiri. 5 teman saya lolos. Ternyata kampus bilang masih ada gelombang kedua. Terus papa telepon dia ngomong ketawa-ketawa. Sudah, makanya kamu tuh jangan terlalu pede. Pede tuh kasih hilang. Yang benar tuh PT, percaya Tuhan. Mungkin sekarang waktunya kamu untuk diproses, tapi kalau memang itu bagiannya kamu, pasti kamu lulus. Yang penting persiapannya. Oke. Begini. Betul, saya berusaha bagaimana caranya, saya belajar. Akhirnya tes gelombang kedua saya lolos dan akhirnya saya kuliah. Tapi di tengah kuliah pun semester 3 ke semester 4 saya merasa bahwa ini bukan saya. Masih pengen main bola? Masih pengen main bola dan saya rasa saya tidak bisa, saya bukan orang yang, betul. Saya bukan orang yang di dalam satu ruangan kerja duduk seharian. Itu bukan saya. Saya tuh orang yang ketemu orang, bersosialisasi. Saya baru ketemu itu semester 3. Jadi saya stres. Saya belajar, berusaha tapi tetap saya stres. Tetap sama saja Saya stres. keluar kadang-kadang break, saya bawa gitar ke kampus, saya bisa break itu saya lari ke pinggiran, saya nyanyi sendiri untuk kasih lagu. Salah satunya untuk saya rilis saya punya stres, saya cari tempat di mana saya bisa bernyanyi, itu di gereja. Saya bergabung di Jadi pelayanan. Nah, saya bergabung di komunitas Persekutuan Doa Pemuda GKI Residen Sudirman, Surabaya itu. Disitulah saya ketemu teman-teman saya yang sangat gila itu. Gila. Yang memaksa saya untuk ikut idol. Oh, dari situ. Dipaksa. Jadi saya menyanyi, saya sudah pikir di situ saya bisa hilang saya punya homesick. Wih, saya Tapi itu masih introvert. masih super introvert, tapi saya menyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Tapi masih udah berani ya. tertolong. Berani. Yang penting menyanyi rame-rame. Iya, masih tertolong. Saya sudah menyanyi, teman-teman yang gila ini, dia lihat, dia bilang begini, kayaknya kamu bukan nyanyi di dalam gereja ini, kamu harus nyanyi di luar. Makanya mereka paksa saya waktu ada audisi Indonesian Idol mulai ada iklan di TV. Itu pas kita latihan paduan suara. Itu generasi keberapa, sorry ya? Pertama, angkatan pertama. Itu baru pertama kali iklan Gila, Indonesian ya. Idol setelah American Idol season 2. Rame di mana-mana seluruh dunia. Iklan di salah satu stasiun TV. Toreng. Saya saja tidak tahu ada iklan itu. Teman-teman ini bisa bawa Sudah formulir. tahu. Kita latihan paduan suara. Vokal grup teman ini dia bawa formulir Indonesian Idol 3. Kita lagi latihan. Langsung mereka bilang, pengumuman. Teman-teman, jadi kalian pernah lihat iklan Indonesian Idol? Saya masih tidak tahu kalau saya salah satu yang disuruh
Disuruh ikut. daftar. Iya. Masih santai-santai. Iya ada iklan. Saya punya kos 60.000, tidak ada televisi. Sorry, cuma dengar radio, saudara-saudara. Saya punya Kos kos-kosan. 60.000? Ya, 60.000 rupiah di Surabaya di Kanamjangan sebesar ini. Kos cowok, laki-laki, Itu kobo. tahun berapa? Tahun 2001. 60.000. 60.000 Karangmenjangan. Dan itu tinggal jalan kaki menyeberang. Jangan berapa? Karangmenjangan 1. Saya masuk dari Kerung Tarukan 3. Pertigaan gitu ya? Iya betul. Ini loh. Yoi, konco gue nih. Area-area Surabaya. Yes. Parah. Nah, saya tidak pernah nonton TV karena tidak ada TV. Paling nonton dengan ibu kos ibu, tapi ibu kos kos-kosan sama-sama. cowok, tapi jam 9 sudah dikunci. Waduh. Karena ibu orang tua atau harus tidak mau malam-malam buka-buka pintu lagi. Sudah teman-teman pas latihan dan kita ada pengumuman teman-teman, kita memutuskan, ini ide memang gila. Kita memutuskan bahwa dari kota Surabaya memang harus ada wakil. Salah satunya dari gereja GKI Resut ya. Kita lihat di sini ada yang potensial. Saya tidak tahu. Karena Kalau saya tahu itu mereka, Michael sih. ya, karena mereka pun tahu kalau saya ini anak yang introvert, tidak Iya. mungkin. Saya suka menyanyi tapi saya cuma mau menyanyi di gereja. Karena di gereja tidak ada yang menjudge. Saya mau menyanyi fals, saya mau lupa lirik. Orang datang untuk ibadah. Mereka datang bukan untuk nonton saya nyanyi. Begitu. Kita punya 3 formulir. 1, Neni. 1, Annex. 1, Miki. Saya lihat, kalian gila ya. Betul. Saya langsung bilang, kalian gila ya. No. Saya nggak ikutan barang-barang gini. Tidak, itu bukan untuk saya. Tidak. Kita sudah punya 3 kandidat. Salah satunya kamu. Tidak. Saya bilang, saya tidak ikut. Teman-teman minta maaf, saya tidak ikut barang begituan. Saya penyanyi gereja. Dan mereka bilang gini, tidak. Kita nih tahu kalau ini teman-teman yang kita kasih formulir ini teman-teman yang kompeten. Kalian bisa. Salah satunya kamu. Kita pengen kalian tidak hanya menyanyi di dalam gedung gereja. Kalian harus menyanyi untuk Indonesia. Di luar langsung. Di luar. Kamu harus menyanyi untuk seluruh orang Indonesia supaya mereka dengar kalau Indonesia tuh punya bakat, punya talenta. Saya masih dalam hati, ini orang gila. Betul. Formulir sudah dapat. Oke, minggu depan dikumpul ya. Saya datang dengan tangan kosong, saudara-saudara. Saya baca formulir pertanyaan nomor 1. Sebutkan 5 hal yang menarik tentang diri kamu. Pertanyaan nomor 1 aja sudah menyinggung saya, saudara-saudara. Betul Kakak Iwan. Itu sudah pertanyaan yang sangat personal ya. Iya. Kamu siapa? Mau tahu Tanya-tanya apa? ini. Iya. Formulir doang. Kamu siapa? Mau tahu apa tentang saya gitu. Mungkin kalau mungkin formulir itu kalau bisa kau ajak berantem, Berantem kita. Kalau tidak saya ajak main bola, kalah kamu usap atau apa gitu. Hah? Sebutkan 5 hal yang menarik. Tidak ada yang menarik tentang diri saya bilang gitu. Saya hitam, saya rambut keriting. Tidak ada artis yang seperti saya. Ini bukan untuk saya, ini teman-teman gila. Masa harus tampang begini? Saya sampai ngomong di cermin. Masa tampang kayak begini mau jadi penyanyi, mau jadi idola Indonesia, mau jadi selebriti? Nggak ada. Secara garis besar tidak ada. Saya lihat tampang gila are anak kos yang kasihan banget. Karena bener, karena dulu kan nggak seperti sekarang, ada berkat, makan secukupnya. Dulu karena saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan kampus, kebutuhan fotokopian, kebutuhan bayar kos, bayar kampus, keperluan apapun. Sudah dipeta-petakan nih. Dan kakak saya kuliah kedokteran. Orang tua saya orang tua saya adalah pegawai negeri sipil. Jadi otomatis gajinya mereka sebagian besar untuk biaya kedokteran, sekolah kedokteran kakak di Unpad Bandung. Saya harus mengalah dan saya tidak menyesali itu. Saya mengerti. Oke, apapun yang saya dikirim itu yang saya pakai. Kadang-kadang saya dapat 250.000 per bulan. Saya harus hidup dengan Jadi saya kadang-kadang 1 hari nggak makan. Jadi saya bayangin aja pasti saya ini jendol keluar. Mau biar bagaimanapun yang penting saya kusem lah ya. Saya lihat di cermin, gila ini. Ini nggak mungkin banget baru pertanyaan nomor 1. Saya sobek itu formulir, buang tempat sampah. Terus? Bukan untuk saya.